Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ditemani dengan teman saya yaitu Putri. Hai Putri, apa kabar? Hai Leni, Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Leni hari ini? Alhamdulillah baik juga. Seperti yang dapat teman-teman lihat, saat ini kita berada di ruang podcast dan pastinya kita di podcast kali ini akan berbincang-bincang mengenai berbicara melalui telepon dan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Iya betul Leni, di podcast ini kita akan berbincang-bincang berbicara melalui telepon dan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Leni akan mengajak Putri berbincang-bincang mengenai berbicara melalui telepon. Berbicara melalui telepon tentu tidak asing lagi bagi kita, karena semua orang pastinya sering berkomunikasi melalui telepon. Berbicara melalui telepon bukan sesuatu yang bisa kita anggap mudah, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika berbicara melalui telepon. Nah, menurut Putri, berbicara melalui telepon yang baik itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui, bahwa telepon merupakan sarana untuk berkomunikasi. Ketika kita berbicara melalui telepon, bahasa yang digunakan harus baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang yang kita ajak bicara. Karena dalam menelpon itu kita tidak mengetahui mimik muka atau ekspresi wajah orang yang sedang kita ajak bicara itu. Baik, jadi berbicara melalui telepon yang baik itu menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta menggunakan nada suara yang sopan dan ramah seperti itu ya Put. Ya, seperti itu Leni. Nah, pada saat kita menelpon seorang atau menerima telepon, tentunya kita tidak langsung berbicara pada persoalan yang akan kita bicarakan. Pastinya di awal kita harus mengucapkan salam atau menyapa terlebih dahulu. Nah, Put, ketika kita hendak menelpon seseorang, tentunya ada tata cara menelpon yang baik. Menurut Putri, tata cara menelpon yang baik itu seperti apa? Jika kita hendak menelpon seseorang, hal yang pertama kita ketahui adalah nomor telepon orang yang akan kita tuju. Selanjutnya, kita mengucapkan salam dan kita menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Kemudian, kita meminta agar dapat bicara dengan orang yang dapat kita berbicara. Contohnya seperti Budi, selamat pagi, ataupun Leni, apa kabar hari ini? Agar si penelpon itu tidak merasa salah sambung dan kita merasa bahwa orang yang kita telepon ini sudah tepat orangnya. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya pada saat berbicara di telepon, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menelpon atau menerima telepon, yaitu kejelasan dan kesantunan. Menurut Putri, kejelasan dan kesantunan ketika berbicara melalui telepon itu seperti apa? Pada saat kita berbicara melalui telepon, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kejelasan dan kesantunan dalam berbicara. Kejelasan berbicara melalui telepon yaitu kita harus menggunakan kata-kata yang jelas. Perkataan yang kita ucapkan kepada lawan bicara harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Kemudian, hal yang perlu kita perhatikan ketika berbicara melalui telepon yaitu tidak tergesa-gesa dalam berbicara. Diusahakan ketika kita berbicara dalam posisi tenang, agar lawan bicara kita dapat memahami maksud yang kita sampaikan. Berbicara melalui telepon tentunya harus memerhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Putri, bahasa yang baik dan benar itu seperti apa? Eh, Berbicara dengan teman, mungkin bahasa yang digunakan akan lebih santai, berbeda dengan kita berbicara terhadap dosen, orang tua atau masyarakat umum yang bahasanya mungkin akan sedikit lebih sopan. Bukan sedikit lebih sopan sih, akan lebih sopan dan menggunakan bahasa yang lebih formal. Baik. Seperti itu. Jadi kesesuaian bahasa dan situasi akan memengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu ya, Put. Ya, seperti itu Leni. Baik, dari perbincangan kita tadi bahwa berbicara melalui telepon tidaklah semudah yang kita pikirkan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan mulai dari penggunaan bahasa, kemudian ada suara, tata cara berbicara di telepon dengan baik, serta kejelasan dan kesantunan ketika berbicara melalui telepon.
Baik, terima kasih Putri yang sudah berbagi pemahamannya berkaitan dengan berbicara melalui telepon. Sama-sama Leni. Nah, tadi baru saja selesai berbincang-bincang mengenai seputar berbicara melalui telepon. Kali ini bergantian. Saya akan memandu podcast ini dan akan berbincang-bincang dengan Leni menanyakan beberapa hal yang diskusikan berkaitan dengan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Kita langsung saja pada podcast kali ini. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara yang harus dibina dan dikembangkan agar menjadi sarana komunikasi dalam berbagai segi kehidupan. Bicara soal sikap positif terhadap bahasa Indonesia, menurut Teni, sikap positif apa yang terhadap bahasa Indonesia itu? Seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia cenderung akan menerima bahasanya dengan segala kelebihan dan kekurangan, tanpa merasa kurang percaya diri jika dibandingkan dengan bahasa lainnya. Sebaliknya, ia justru akan bangga karena memiliki bahasanya tersendiri. Seseorang dikatakan memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia cenderung akan meningkatkan bahasa, yaitu akan terus-menerus memperbaiki kualitas berbahasanya. Dengan begitu, ada rasa tanggung jawab terhadap bahasa yang ia gunakan. Menurut Leni, seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap suatu bahasa biasanya dibuktikan melalui tindakan seperti apa? Baik, Put. Seseorang yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia, perilakunya mencerminkan adanya rasa tanggung jawab terhadap bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan seseorang ketika memiliki rasa tanggung jawab terhadap bahasa Indonesia. Seperti yang pertama, selalu berhati-hati memakai bahasa. Kemudian yang kedua, tidak merasa senang ketika melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Yang ketiga, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Yang keempat, perhatiannya tertarik jika ada seorang yang membicarakan tentang bahasa. Kemudian yang kelima, berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa. Dan yang terakhir, bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. Sepertinya obrolan kita semakin seru ya. Ya, betul, Put. Ketika seseorang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia, menurut Leni, hal apa yang menunjukkan seseorang itu bersikap positif terhadap bahasa Indonesia? Pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah dengan situasinya adalah salah satu sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Misalnya, orang yang bersikap positif terhadap bahasa Indonesia, ia akan menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu sesuai kaidah serta dapat dipahami. Kemudian menggunakan bahasa yang benar, yaitu bahasa yang ia gunakan harus disesuaikan dengan situasi ia berada. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman, pasti menggunakan bahasa yang santai, sehari-hari, tidak cocok apabila menggunakan bahasa yang formal. Seperti itu, Put. Betul sekali, salah satu hal yang ditunjukkan oleh seseorang ketika memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah dan dengan situasinya. Ada hal lain tidak yang menunjukkan seseorang bersikap positif terhadap bahasa Indonesia itu seperti apa? Ada, Put. Selanjutnya, setia berbahasa Indonesia adalah salah satu sikap positif berbahasa yang tetap berpegang teguh untuk memelihara, menjaga, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global dan mencegah pengaruh asing yang berlebihan. Kita harus bangga ya menggunakan bahasa Indonesia karena ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita akan menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Itu dia perbincangan podcast yang sudah kami bicarakan, yaitu berbicara melalui telepon dan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kami. Dan terima kasih juga terhadap Leni yang telah bergabung dengan podcast ini. Ya, terima kasih juga Putri. Kami berdua pamit Pamit undur undur diri. diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.